belah kanan tenggol Arab Saudi ini, kemudian kepada Ratna Ronald Magun yang mengelecek satu pemain dan melepaskan satu tembakan yang cukup keras ya, dan mengenai CP Sandy Walsh, akhirnya gol pertama untuk Indonesia. Nah, guys, bayangkan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, satu keputusan yang sangat luar biasa. 1-1 Indonesia melawan Arab Saudi bermain di Jeddah. Seperti prediksi saya sebelum ini, di video sebelum ini guys, saya memprediksikan Indonesia akan mencetak 1 gol dan akhirnya itu berlaku. Dan sejarah ini sangat luar biasa ya. Ini tercipta di Jeddah, bukan di GBK guys. Ini di Jeddah bersama dengan puluhan ribu pendukung Jeddah yang ada di situ ataupun Arab Saudi, dan pendukung fans Indonesia juga cukup ramai yang berada di Arab Saudi ini guys. Saya tidak pasti mereka itu bekerja di situ ataupun mereka datang daripada Indonesia semata-mata menonton perlawanan semalam Indonesia melawan Arab Saudi ini. Dan semua pemain, Martin Paes, Abang J, Sandy Walsh, Tom Haye, Rafael Struijk, Ratna Ronald Magun, dan yang lain-lain guys yang saya tidak sebutkan, semua bermain dengan baik. Apa yang saya suka perlawanan semalam ini, satu ketenangan yang sangat tinggi untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini. Mereka tidak terlalu gopo-gapa. Mereka bermain dengan tenang, hantaran-hantaran bola pendek yang baik, dan juga tidak melakukan banyak kesalahan, tidak sama sekali melakukan banyak kesalahan. Memang ada sedikit kekurangan, yaitu daripada segi taktikal mungkin, tetapi yang pentingnya dapat 1 poin ini sebagai antara sepertinya satu kemenangan ya untuk timnas Indonesia. Bukan senang untuk menang di Arab Saudi ini, tetapi untuk seri ini dikiralah sebagai bonus, satu kemenangan juga untuk timnas Indonesia. Sebelum ini Arab Saudi bermain di Jeddah ini tidak pernah kalah dalam laga perlawanan 5 perlawanan sebelum ini ya. Tidak pernah Arab Saudi ini kalah, dan ini Indonesia pun masih dapat mengimbangi juga perlawanan ini. Dan kita tahu Arab Saudi sejarahnya 2 tahun yang lalu mengalahkan Argentina dengan 2-1, dan momentum itu sampailah ke saat sini Arab Saudi di bawah Roberto Mancini juga punya kecepatannya. Sebab itu saya melihat kepada tactical Sinteyong ini bermain sepertinya counter attack. Dia tidak menyerang terus menyerang, dia melihat dulu keadaan permainan daripada Arab Saudi ini. Arab Saudi menyerang laju, menyerang terus menyerang, tetapi Indonesia sekala mendapat peluang, mereka juga menggunakan peluang itu dengan baik. Dan 1 peluang dapat 1 gol itu adalah hasil yang sangat drastik dan sangat untuk memotivasikan pemain-pemain apabila gol pertama Indonesia mendahului 1-0 itu. Nah, ini satu lagi keajaiban lah. Saya melihat gol itu daripada Ratna Ronald Magun terkena sedikit kepada Sandy Walsh dan akhirnya mencetak gol. Begitu juga dengan gol Arab Saudi itu, dia sepertinya ada terkena pemain. Jadi hampir sama gol itu. Dan Martin Paes guys, kalaulah dia tidak dapat menyelamatkan 1 sepakan penalti, sudah tentu Indonesia akan kalah di tangan Arab Saudi. Tetapi walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi dia membalasnya dengan tuntas dengan menyelamatkan bola itu daripada gol. Dan sangat luar biasa Martin Paes ini. Dia punya kualitas, dia punya memang levelnya itu level yang lain daripada yang lain, karena dia pemain yang merupakan bermain di Eropa, pernah melawan Messi dan sebagainya. Itu satu pengalaman yang sangat berharga dan bernilai, memberi semangat pada teman-teman yang lain. Begitu juga dengan Bang J yang diamanakan memegang kapten di lilitan tangan sebelah kirinya.
Itu membuatkan dia memberi semangat, memberi motivasi juga kepada teman-temannya yang lain di lapangan untuk bermain secara konsisten, ketenangan yang ada itu. Dan ini semua dapat dilakukan dengan baik sepanjang 90 menit perlawanan itu, guys. Oke, kita semak dulu full highlight video pada kali ini, di mana gol dan juga save penalty daripada Martin Paes itu, guys. Oke, sama-sama kita nonton video ini. Kalau kita lihat, guys, gol ini berlaku, gol ini terjadi dengan dari sebelah kanan tenggol Arab Saudi ini, kemudian kepada Ragnar Onat-Magun yang mengelecek satu pemain dan melepaskan satu tembakan yang cukup keras ya, dan mengenai CP Sandy Walsh. Akhirnya gol pertama untuk Indonesia. Nah, guys, bayangkan, begitu ramai ya fans Indonesia yang berada di Arab Saudi ya. Sepertinya ini di GBK ya. Masya Allah. Saya tidak menyangka ini terlalu ramai ya fans dan supporter Indonesia yang berada di Arab Saudi. Kemungkinannya ini mereka yang bekerja di Arab Saudi ataupun memang rakyat Indonesia sendiri yang terbang ke Arab Saudi semata-mata ingin memberi dukungan penuh ya. Jadi tidak was-was, tidak diragukan lagi fan-fans Indonesia ini mendukung penuh ya. Apalagi kalau Indonesia ini melaju ke putaran yang keempat, seterusnya lolos ke Piala Dunia, insya Allah, maka di mana-mana pun Indonesia punya supporter yang begitu banyak sekali, guys, begitu ramai sekali. Kita tahu dengan 285 juta jiwa Indonesia punya rakyatnya, ada lebih kurang 70% atau 80% itu adalah pendukung sepak bola di Indonesia, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Dia punya highlight ini. Gila. Ini pendukung yang benar-benar fans tegar Indonesia yang berada di Stadion Jeddah nih, guys. Nampak tidak berapa nampak juga pendukung ini Arab Saudi banyak kan, macam ramai lagi pendukung Indonesia di sini. Tengok. Ini lebih kurang juga. Gol ini sama, guys. Kita tengok dari segi ball positionnya. Memang Arab Saudi mengawal dari segi posisi bola, ball position ini 61%, Indonesia 36%. Karena saya melihat Indonesia itu bermain, dia counter attack, lebih kepada counter attack, tetapi bermain secara laju. Sebab itu ball positionnya mungkin kurang daripada Arab Saudi. Tetapi akhirnya ball position itu, walaupun Arab Saudi itu lebih tinggi, tapi tidak menggambarkan secara keseluruhan bahwa mereka punya peluang dan dapat cetakan gol banyak. Akhirnya seri satu sama itu pun sudah cukup ya untuk Indonesia mendapat 1 poin, dan ini satu bonus yang sangat besar sebenarnya poin itu. Oke, kita lanjut, guys. Kamil kesini, Kamil. Martin Paes betul-betul hebat ya. Ini satu. Ini kita tengok save penalty yang dilakukan oleh Martin Paes. Bola itu ngam. Dia punya divingan sebelah kiri itu betul-betul dapat menyelamatkan bola itu daripada masuk ke gawang. Dan akhirnya, mantap, guys, ini pendukung Indonesia ini. Gila, tengok Martin Paes. Debut pertama, laga pertama untuk Martin Paes ini memang betul-betul memberi semangat, motivasi lah kepada semua pemain-pemain timnas ya. Kiper bukan kaleng-kaleng ini. Ini saya percaya kan ada lagi kejutan besar di GBK tanggal 10 nanti. Nah, tengok. Gila, pendukung Indonesia ini ramai, guys. Ultrasnya ini mungkin ya.
Alhamdulillah sejarah tercipta di Stadium Jeddah ya di Arab Saudi, di mana Indonesia bisa mencuri 1 poin yang besar, guys. Dapat 1 poin bermain di Jeddah ini seperti satu kemenangan yang besar untuk timnas Indonesia, dan sejarah ini tetap terpalit dalam sejarah kualifikasi putaran ketiga ini. Indonesia dapat mencuri 1 poin daripada Arab Saudi, dan satu mungkin kejutan ya untuk Arab Saudi di bawah kendali Roberto Mancini. Tidak menyangka bahwa timnas Indonesia ini bermain secara ketenangan yang luar biasa, sangat tinggi. Dia punya konsisten permainan daripada awal sampai ke akhir itu. Mereka dapat mengawal setiap lini depan, belakang, tengah, gelandang dengan baik sekali, dan sekali-sekala akan mencuri peluang untuk membuat sepakan untuk menyerang daripada kiri dan kanan. Kita tahu Rafael Struijk seorang penyerang yang masih lagi muda, masih perlu banyak pengalaman bermain, minit bermain, tetapi dia sudah menunjukkan stamina-nya, dia sudah menunjukkan skill-skillnya, dan dia sudah menunjukkan bahwa dia juga dapat membantu di bagian serangan itu. Begitu juga dengan Ratnar Oratmangun, sangat baik, sangat cergas ya. Kebugaran mereka ini dapat menyaingi pemain-pemain Arab Saudi. Tom Haye di bagian tengah juga bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Begitu juga dengan Kapten Bang J. Bang J juga dapat memotivasikan, memberi semangat kepada pemain. Selaku kapten, beliau bermain sangat baik, mengekang asakan-asakan penyerang Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi ini bermain dengan laju. Kalau melihat kepada position ball, Arab Saudi 61%, Indonesia 39%. Ya, itu kita tahu penguasaan bola lebih kepada Arab Saudi, tetapi keputusan dengan penguasaan bola yang tinggi itu tidak semestinya memberi kemenangan kepada Arab Saudi. Malah Indonesia dapat mencuri 1 poin, itu sudah cukup besar bonus untuk Indonesia, membawa poin balik ke Indonesia, dan pada tanggal 10 bermain melawan Australia di GB Cup, dan ini akan menjadi momentum semangat bila bermain di GBK dengan 80,000 penyokong fans nanti yang hadir di GBK, termasuk saya sendiri, guys, akan menonton di GBK juga. Tidak sabar, guys, dengan euforia bagaimana melihat secara langsung ini di GBK bersama dengan Ultras Garuda, bersama dengan fans fanatik di Indonesia itu. Mudah-mudahan satu pengalaman yang sangat besar juga untuk saya datang ke GBK nanti, dan mudah-mudahan Indonesia akan dapat mengalahkan Australia lagi. Satu lagi sejarah dan kejutan yang akan berlaku di GBK nanti, guys. Dan semalam sangat berpuas hati dengan 1-1 ya. Dan bagaimana menurut pandangan kalian, guys, terkait dengan Indonesia dapat mencuri 1 poin ini? Ini sangat besar nilainya dan sejarah terbaru. Dan ini mungkin akan membawa lagi Indonesia ke peringkat yang seterusnya. Sekarang ini ada 10 perlawanan yang harus dilalui. 5 di kandang lawan, 5 bermain di GBK. Dan mendapat 1 poin dengan Arab Saudi. Kejutan Australia kalah kepada Bahrain 1-0, dan China dikalahkan oleh Jepang 7-0, guys. Dan ini menunjukkan ada peluang untuk Indonesia sebenarnya. Kalau Indonesia dapat mengalahkan China nanti ataupun dapat mengalahkan Australia di GBK itu, maka satu lagi kejutan besar, dan tidak mustahil kata-kata Allahyarham Gus Dur untuk Indonesia akan ke Piala Dunia itu akan menjadi kenyataan nanti. Kita tunggu dan lihat keputusan di GBK pada tanggal 10 ini, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Saya akan mereaksi lagi, menganalisa lagi di video-video yang akan datang ini. Nanti kalian stay tune dalam channel Askalani Studio untuk kita sama-sama membicarakan terkait dengan kemenangan timnas Indonesia ini. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.